Sudah 1 minggu Lona menjaga Axel dengan pengawasan dari Tasya secara diam-diam. Tasya sengaja melakukan itu untuk melihat apakah Lona benar-benar bisa menjaga Axel dengan baik dan apakah Lona menyayangi Axel sepenuh hati. Dan ternyata Lona melakukannya dengan baik, bahkan Lona tidak pernah membiarkan Axel seorang diri bahkan saat Axel tertidur sekalipun. Hari ini Arya berencana mengajak Tasya ke suatu tempat, namun Arya tidak ingin siapapun ikut termasuk Axel. Karena itu Arya meminta Tasya untuk memompa air susunya yang banyak untuk persediaan Axel saat mereka tengah pergi. Sebenarnya kamu mau membawaku kemana sih hari ini? Kenapa juga Axel tidak boleh ikut? Axel kan masih kecil, masa kita tinggal? Ucap Tasya yang baru saja selesai memompa air susunya. Ayolah sayang, untuk kali ini saja. Aku ingin mengajakmu pergi jalan-jalan dan hanya berdua. Lagi pula Axel kan sudah ada yang menjaganya dan kamu tahu kan bagaimana Lola menjaga Axel. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ucap Arya. Jadi sekarang lebih baik kamu bersiap-siap saja ya. Sambung Arya. Tasya pun hanya mengangguk menuruti permintaan Arya. Oh ya sayang, ini kamu pakai baju ini ya. Ucap Arya sambil memberikan pakaian kepada Tasya. Harus banget ya, tanya Tasya dan Arya pun hanya mengangguk. Tasya pun akhirnya mengganti pakaiannya di dalam kamar mandi. Saat Tasya mengganti pakaiannya, Arya langsung menghubungi Azahra. Halo mah, ucap Arya yang sedikit berbisik agar tidak didengar oleh Tasya. Iya sayang. Bagaimana, apa kamu sudah berhasil membujuk Tasya untuk pergi berdua? Tanya Azahra. Sudah mah. Kalau masalah Tasya sudah beres. Nah sekarang tinggal tugas mama sama yang lainnya dan Arya mohon mama menyiapkannya dengan sempurna ya. Ucap Arya pada Azahra. Oke sayang, kamu tenang saja, semua akan sesuai dengan keinginan kamu. Dan mama yakin Tasya akan sangat menyukainya. Jawab Azahra. Ya sudah kalau begitu. Makasih ya mah. Ucap Arya. Arya pun langsung memutuskan sambungan teleponnya dengan Azahra saat menyadari bahwa Tasya sudah keluar dari kamar mandi. Kamu sedang menelpon siapa? Tanya Tasya. Hah tidak. Aku tidak sedang menelpon siapa-siapa. Jawab Arya. Ayo sayang, kita harus cepat sebelum hari semakin siang. Sambung Arya. Iya tunggu sebentar. Jawab Tasya. Tasya berjalan ke arah meja riasnya untuk merias dan menata rambutnya agar lebih cocok dengan baju yang ia kenakan saat ini. Setelah selesai mereka pun langsung pergi. Pertama Arya membawa Tasya ke salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli sesuatu sekaligus untuk makan. Karena Arya maupun Tasya belum sarapan. Arya terus menggandeng Tasya dan itu membuat para pengunjung khususnya para wanita menjadi iri pada Tasya yang bisa digandeng oleh pria setampan Arya. Begitupun para pria merasa iri pada Arya yang memiliki wanita secantik Tasya. Harusnya tadi kita perlu berpenampilan seperti ini. Ucap Tasya. Memangnya kenapa? Tanya Arya. Kamu lihat sendiri kan kita ini seperti pasangan seorang artis besar saja. Semuanya menatap ke arah kita. Ucap Tasya. Bagus dong, biar semuanya tahu kalau aku mempunyai istri secantik kamu dan biar semua orang pun tahu kalau aku hanya milikmu. Ucap Arya yang tersenyum pada Tasya. Tasya pun tersenyum mendengar kata-kata yang keluar dari mulut suaminya ini. Dan Tasya pun membenarkan apa kata Arya. Biarkan semua orang melihat mereka agar semuanya tahu bahwa Arya hanya miliknya seorang dan tidak akan ada yang bisa menggantikan posisinya di dalam hati Arya. Arya dan Tasya masuk ke salah satu restoran dan mereka pun langsung memesan makanan. Setelah memesan makanan, Arya pamit pergi ke kamar mandi. Arya sebenarnya tidak pergi ke kamar mandi tapi pergi ke tempat lain. Arya berlari agar Tasya tidak terlalu lama menunggu dan membuat Tasya curiga. Arya masuk ke dalam toko perhiasan berlian. Di mana sebelumnya Arya pernah pergi ke sana untuk memesan perhiasan khusus untuk Arya berikan pada Tasya hari ini. Arya tersenyum saat melihat kesempurnaan perhiasan pesannya. Arya pun langsung mengambilnya. Saat Arya keluar dari toko perhiasan, Arya langsung berpapasan dengan Dede dan pengawalnya. Ini bawalah, ucap Arya yang memberikan perhiasannya pada Andin. Ingat kalian harus hati-hati jangan sampai rusak apalagi hilang. Mengerti? Sambung Arya. Siap komandan. Jawab Dede bersamaan sambil hormat kepada Arya. Setelah semuanya beres, Arya pun kembali ke restoran dengan berlari kembali. Dan saat Arya sampai di restoran, Arya langsung mengatur nafasnya agar kembali normal seperti sebelumnya. Kamu kok lama sih? Tanya Tasya pada Arya yang baru saja duduk. Terus kenapa kamu keringetan gitu?
Sambung Tasya. Oh itu tadi tiba-tiba perutku sakit jadi lama deh. Dan di toilet sedikit panas jadi aku berkeringat. Jawab Arya. Oh gitu. Ya sudah ayo kita makan nanti keburu dingin makanannya. Ucap Tasya. Iya. Jawab Arya. Hah untunglah dia percaya padaku. Batin Arya. Mereka menyantap makanan mereka setelah selesai mereka pun langsung pergi dan menuju tempat di mana mereka akan bersenang-senang. Kita mau kemana lagi? Tanya Tasya pada Arya. Kita akan pergi bersenang-senang sekarang. Jawab Arya. Kemana? Tanya Tasya kembali. Nanti juga kamu tahu. Jawab Arya. Tasya pun akhirnya diam tidak bertanya lagi pada Arya. Tak lama mereka pun sudah sampai di taman bermain. Untuk apa kita ke sini? Tanya Tasya. Bersenang-senang. Jawab Arya. Ayo turun. Sambung Arya. Mereka pun langsung membeli tiket untuk masuk ke taman bermain. Tasya tersenyum saat melihat sekelilingnya di mana banyak orang yang sedang menikmati setiap permainan yang ada di sana. Arya menarik tangan Tasya dan mengajak Tasya menikmati setiap wahana yang ada di sana. Mereka menikmati setiap permainan seperti halilintar, tornado dan bahkan histeria. Tasya menikmati setiap permainan yang mereka mainkan. Tasya maupun Arya berteriak sepuas mereka sehingga mereka melupakan semua masalah yang sebelumnya terus datang pada mereka. Arya sangat senang melihat Tasya yang tertawa lepas seperti ini. Sudah sangat lama Arya tidak melihat Tasya yang begitu bahagia seperti saat ini. Ini, ucap Arya yang memberikan gulali yang baru saja dia beli. Terima kasih, ucap Tasya. Apa kamu senang? Tanya Arya. Tasya menatap Arya dengan senyuman yang terus terpancar di wajahnya. Tasya pun menggenggam tangan Arya. Aku sangat senang. Terima kasih, ucap Tasya yang langsung memeluk Arya. Syukurlah kalau kamu merasa senang, saut Arya. Mereka menghabiskan waktu dengan terus bermain di sana. Tak terasa waktu pun semakin sore. Arya mengajak Tasya pergi ke pantai untuk menikmati sunset di sana. Mereka sangat menikmati sunset hari ini dengan diiringi canda dan tawa. Hari Tasya merasa kalau saat ini dia tengah berkencan dengan Arya. Karena jujur saja Tasya tidak pernah berkencan dengan Arya sebelumnya. Aku sangat senang karena hari ini aku bisa menghabiskan waktu bermain denganmu. Walaupun sebenarnya terasa kurang karena tidak ada Axel di sini. Ucap Tasya. Aku tahu itu. Tapi kamu tenang saja nanti kita akan menghabiskan waktu bersama lagi dan saat itu kita akan pergi bersama dengan Axel. Saut Arya yang memeluk Tasya dari belakang. Janji. Ucap Tasya. Janji. Jawab Arya dengan mendaratkan kecupan di kening Tasya. Aku juga merasakan apa yang saat ini kamu rasakan saat ini sayang. Tapi mau bagaimana lagi ini demi kamu. Aku ingin malam ini adalah malam yang tidak akan pernah kamu lupakan. Batin Arya. Setelah dari pantai Arya membawa Tasya ke salah satu salon kecantikan di mana semuanya sudah diatur di sana oleh Azahra. Tasya merasa sangat bingung dengan Arya kenapa Arya membawa Tasya ke salon kecantikan bukannya membawa Tasya pulang ke rumah. Kenapa kita ke sini? Tanya Tasya. Sudah ikut saja, ucap Arya yang langsung mengajak Tasya masuk ke dalam. Saat Arya dan Tasya masuk ke dalam semua pegawai langsung bersiap dan membawa Tasya untuk melakukan perawatan pada Tasya dengan secepat mungkin dan membuat Tasya menjadi secantik mungkin. Arya pun membersihkan dirinya di ruangan khusus di sana. Setelah itu Arya dibantu untuk memperbaiki penampilannya. Arya sudah selesai lebih dulu dibandingkan dengan Tasya. Arya menunggu Tasya dengan membawa bunga mawar yang akan Arya berikan pada Tasya. Tak, tak, tak. Suara langkah kaki seorang wanita membuyarkan lamunan Arya. Arya tersenyum saat melihat seorang wanita cantik dengan memakai gaun putih berjalan ke arahnya dengan begitu anggunnya. Wajah cantik yang terlihat begitu seperti peri walau hanya dengan riasan tipis di wajahnya. Kulit yang putih bersih terlihat berkilau saat terkena cahaya lampu. Senyuman manisnya yang terukir indah di wajahnya membuat orang yang melihatnya seketika akan langsung terpesona. Arya berjalan mendekat wanita cantik itu. Wanita yang saat ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Arya memberikan bunga mawar yang tadi Arya siapkan untuk Tasya. Bunga yang cantik untuk wanita yang cantik. Ucap Arya. Terima kasih. Bunga yang cantik yang disiapkan oleh pria tampan pasti sangatlah harum. Ucap Tasya yang menerima bunga dari Arya. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Waktu menunjukkan pukul 8 malam dan mereka pun sudah sampai di kediaman mereka. Tasya pun kembali dibingungkan dengan keadaan saat ini.
Aku heran kenapa hari ini aku selalu saja dibuat bingung. Ucap Tasya. Kamu kenapa? Tanya Arya yang terlihat lesu. Aku hanya merasa bingung kenapa lagi ini. Lihat kenapa rumah kita gelap gulita seperti ini. Ucap Tasya. Tidak apa-apa. Ayo kita masuk. Ucap Arya. Tasya pun akhirnya mengikuti langkah Arya di belang. Sampai pada akhirnya Tasya tidak bisa melihat ataupun merasakan kehadiran Arya di sisinya. Arya, kau di mana? Ucap Tasya namun tidak mendapatkan jawaban dari Arya. Namun tak lama satu persatu lampu menyala di sepanjang jalan yang akan Tasya lewati. Tasya melihat Arya yang tengah berdiri jauh di depannya. Tasya pun berjalan mendekat pada Arya dan di setiap langkah Tasya pijak kelompok mawar merah berjatuhan dari atas sampai akhirnya Tasya kini sudah ada di depan Arya. Saat setelah Tasya berada di hadapan Arya, Arya pun langsung menggenggam kedua tangan Tasya. Apa ini? Tanya Tasya. Bukan apa-apa, ucap Arya. Sayang, maafkan aku yang selama ini tidak mampu membahagiakan kamu. Maaf aku yang begitu egois karena aku ingin memilikimu saat itu tanpa aku bertanya terlebih dahulu padamu apakah kamu bersedia hidup bersanding denganku. Ucap Arya. Aku tahu kalau selama ini kamu sering tak merasa bahagia saat setelah bersanding denganku. Aku sadar mungkin karena saat itu keadaan yang memaksamu untuk bersedia menikah denganku. Meskipun saat ini kita sudah memiliki Axel tapi izinkanlah aku untuk kembali meminangmu saat ini. Sambung Arya. Tasya hanya diam dengan terus tersenyum dan mendengarkan setiap perkataan yang kelaut dari mulut Arya. Arya pun berjongkok di hadapan Tasya dengan memberikan sebuah cincin berlian. Tasya, bersediakah kamu bersanding denganku? Bersediakah kamu menjalani suka duka bersama denganku? Bersediakah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku dan anak-anak kita? Ucap Arya. Tasya hanya mengangguk sebagai tanda kalau Tasya menerima pinangan Arya meskipun pinangan itu terlambat. Karena pada dasarnya Arya dan Tasya sudah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Arya berdiri dan langsung memeluk Tasya. Saat itu semua lampu menyala dan terdengar suara tepuk tangan yang begitu keras yang berasal dari orang-orang yang ternyata sudah sedari tadi berada di sana dan mendengarkan perkataan Arya. Semuanya ada di sini, ucap Tasya yang melepas pelukannya dari Arya. Iya, jawab Arya. Happy birthday and happy wedding anniversary my lovely wife. Sambung Arya yang kemudian mencium kening Tasya. Tanpa sadar Tasya pun meneteskan air mata bahagianya. Terima kasih banyak sayang. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa bagiku dan malam ini adalah malam yang tidak akan aku lupakan sepanjang hidupku. Ucap Tasya. Tasya langsung memeluk Arya sirat eratnya. Kau tahu Arya, setelah aku mengenal dirimu dan aku hidup bersamamu aku tidak pernah merasa sedih ataupun menderita. Justru sebaliknya aku merasa bahagia. Kamu menjagaku dan terus memberikan semua yang sebelumnya tidak pernah aku dapatkan. Meskipun aku harus menghadapi beberapa masalah, tapi bagiku itu sebanding dengan apa yang aku pertahankan saat ini. Ucap Tasya yang tersenyum penuh kebahagiaan. Arya menggandeng Tasya menuju panggung kecil yang sengaja disediakan untuk menempatkan kue ulang tahun Tasya. Acara tiup lilin pun telah dilalui dan serangkai acara yang lainnya pun sudah dilalui. Acara ini bukan hanya dihadiri oleh keluarga Arya saja, tapi keluarga Tasya pun diundang ke acara ulang tahun Tasya kali ini. Selain itu ada kerabat dan klien-klien dari Delon, maupun Arya sendiri. Arya memperkenalkan Tasya pada semua orang yang belum mengetahui tentang istri dan anaknya itu. Karena Arya sebelumnya memang menyembunyikan identitas istri dan anaknya dari semua orang. Tasya kini tengah duduk sambil menggendong Axel setelah selesai berkenalan dengan teman maupun klien Arya. Sedangkan Arya kini tengah berbincang dengan kliennya. Hai, sapa seorang wanita yang tengah hamil yang tak lain adalah Jessica. Jessica, ucap Tasya yang langsung mempersilahkan Jessica untuk duduk di sampingnya. Jessica pun duduk di samping Tasya dengan terus tersenyum sambil mengelus perutnya yang kini semakin membuncit. Bagaimana keadaanmu dan kandunganmu? Tanya Tasya pada Jessica. Keadaanku dan bayiku baik-baik saja. Jawab Jessica. Lalu bagaimana denganmu? Sambung Jessica. Seperti yang kamu lihat saat ini aku sangat bahagia bersama dengan keluarga kecilku. Ucap Tasya sambil menengok ke arah Jessica. Baguslah kalau begitu aku juga jadi turut bahagia mendengarnya. Ucap Jessica. Kamu tahu Kak Yohan menjadi lebih perhatian padaku saat aku hamil. Dia selalu saja berperilaku manis padaku.
Sambung Jessica yang terlihat sangat begitu bahagia. Iya, semua pria pasti akan seperti itu saat mengetahui kalau wanitanya tengah mengandung anaknya. Ucap Tasya. Tasya sangat bahagia karena semuanya kembali seperti kesemua. Keluarganya kini sudah seperti dulu lagi, ditambah dengan keluarga Azahra dan Delon yang memang sangat sayang dan perhatian padanya. Semuanya sudah terasa sangat lengkap dan sempurna bagi Tasya. Kebahagiaan yang selama ini Tasya cari kini semuanya sudah ada di depan mata. Kebahagiaan yang Tasya miliki saat ini adalah kebahagiaan yang mutlak. Kebahagiaan yang selama ini dia inginkan.